Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati-fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarhus Sunnah karya al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala yang diberikan syarah atau komentar oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Beliau al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan, "Wala natruku hudur al-jumu'ati wa salatuha ma'a barri hadhihi al-ummati wa fajiriha lazimun. Ma kana min al-bid'ati bari'an fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu. Wal jihadu ma'a kulli imamin 'adlin aw ja'irin wal hajju." Kita akan bacakan penjelasannya kalimat per kalimat melalui apa yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ucapan Al-Imam Al-Muzani, "Wala natruku hudur al-jumu'ati." Di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala tengah menjelaskan tentang wajibnya menjaga sholat Jumat secara berjamaah dengan jamaah kaum muslimin. Dan perkara ini dimasukkan atau dicantumkan oleh para ahli ilmi, para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, bahkan dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin, persatuan jamaah mereka. Dan ini termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang muslim dia diperintah atau dituntut untuk menghadiri sholat Jumat di masjid, sekalipun yang menjadi imam sholat Jumat adalah seorang muslim yang fasik, atau dia memiliki kesalahan, beberapa kesalahan. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tetap wajib berjamaah sholat Jumat bersama imam yang fasik tersebut selama dia masih muslim. Dan ini dalam rangka untuk menjaga persatuan jamaah kaum muslimin agar mereka tidak terpecah belah. Itulah sebabnya Al-Imam Al-Muzani berikutnya mengatakan, "Wa salatuha ma'a barri hadhihi al-ummati wa fajiriha lazimun." Salat Jumat tersebut secara berjamaah, sekalipun di belakang imam yang fajir, entah dia baik ataupun dia seorang imam yang tidak baik, tetap itu adalah sebuah kelaziman atau kewajiban. Ini semua dalam rangka menghindari perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sebenarnya hal ini berlaku untuk semua salat, tidak hanya sebatas salat Jumat. Semua salat fardu wajib bagi laki-laki yang mendengar azan dan tidak ada uzur bagi dia untuk menghadiri panggilan azan tersebut, wajib baginya untuk salat berjamaah bersama imam, entah dia imam yang imam yang saleh, ataupun dia seorang imam yang fajir, yang berbuat kefasikan misalkan. Sekali lagi ini berlaku untuk semua salat fardu, tidak hanya khusus salat Jumat. Wa innama khassa katsirun minas salaf al-jumu'ata wal 'idaini. Dan banyak para ulama salaf yang mengkhususkan penyebutan salat Jumat dan salat 2 hari raya terkait wajibnya selalu berjamaah bersama imam, sekalipun imam tersebut misalkan fasik. Seringkali para salaf menyebutkan 2 salat ini, yaitu salat Jumat dan salat hari raya, disebutkan secara khusus. Kenapa?
li'anna ghairaha minal fara'idhi la yuftaqadu man sallaha ma'a ghairil imam likathratil masajid. Karena salat-salat fardu yang lain tidak memungkinkan bagi seseorang itu senantiasa diawasi apakah dia salat berjamaah bersama imam ataukah tidak, likathratil masajid, karena saking banyaknya masjid-masjid. Jadi boleh jadi si fulan ketika melakukan salat zuhur misalkan tidak terlihat di satu masjid melakukan salat berjamaah, namun pada hakikatnya dia sedang salat masjid di masjid yang lain. Hanya saja khusus untuk salat Jumat dan salat 2 hari raya ini memang seluruh kaum muslimin bersatu di satu tempat, dan untuk memperlihatkan persatuan kaum muslimin maka selayaknya setiap muslim untuk berjamaah bersatu bersama salat di belakang satu imam. وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد الواحد. Jadi sebenarnya hukum ini tetap berlaku pada salat-salat fardu yang lain. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak hanya terbatas pada salat Jumat dan salat 2 hari raya saja. Namun kenapa hanya salat Jumat dan salat 2 hari raya yang sering disebutkan secara khusus terkait hal ini? Salah satu di antara alasannya adalah karena salat-salat fardu yang lain bisa dilakukan lebih dari satu jamaah. Boleh jadi seseorang tidak menghadiri jamaah salat fardu yang pertama, namun dia melakukan salat fardu pada jamaah yang kedua. Dan ini sahih. Berbeda dengan sholat Jumat misalkan, dilakukan hanya sekali saja dalam sepekan di satu tempat. Tidak ada gelombang kedua, gelombang ketiga. Demikian pula dengan sholat Idain, sholat 2 hari raya. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan fa'ini ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu. Apa ini maksud dengan kalimat beliau ini? Maksudnya adalah idza ibtada'a amran naqilan an millatil Islam. Jika imam tersebut dia melakukan kebid'ahan yang sifatnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa menjadikan dia keluar dari Islam, karena bid'ah itu ada 2, bid'ah yang mukaffirah dan bid'ah yang ghair mukaffirah. Bid'ah yang sampai kepada taraf pelakunya itu keluar dari Islam, bid'ahnya itu berupa kekufuran atau kesyirikan misalkan. Dan yang kedua adalah bid'ah ghair mukaffirah, perbuatan bid'ah yang tidak sampai pada taraf mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Muzani di sini dengan ungkapan beliau, fa ini ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu. Jika imam tersebut melakukan kebid'ahan yang sesat di sini maksudnya adalah kesesatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fala salata khalfaha, maka tidak ada salat di belakangnya. Maksudnya tidak boleh atau tidak sah salat di belakang imam yang sudah keluar dari Islam. Ini maksud beliau. Wa man lam tasihha salatuhu li nafsihi li kufrihi fa innahu la tasihhu imamatuhu li ghairihi. Siapa yang salatnya tidak sah secara mandiri gara-gara kekufurannya, maka tidak sah juga dia salat sebagai imam, salat memimpin orang lain melakukan salat. Famithlu hadza la yusalla khalfuhu. Maka imam yang seperti ini tidak boleh atau tidak dibenarkan salat di belakangnya. Bahkan salat tidak sah. Amma man kana 'indahu ba'dul bid'ah
Adapun jika imamnya itu masih muslim, hanya saja dia melakukan beberapa kebid'ahan, allati la tukhrijuhu minal millah, yang kebid'ahannya tersebut tidak sampai mengeluarkan dia dari agama, fa innahu yusalla khalfuhu, maka tetap boleh atau sah salat di belakangnya. Wa yunasihu wa tuqamu alaihi al-hujjatu, namun dia tetap harus dinasihati dan ditegakkan kepadanya hujjah, diberikan argumentasi, dalil-dalil bahwasanya apa yang dia lakukan berupa kebid'ahan itu adalah kekeliruan. Kemudian ucapan beliau rahimahullahu taala, wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw jairin wal hajj. Apa maksud dari ungkapan beliau ini? Maksudnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini tentang wajibnya berjihad bersama imam yang adil, entah dia adil ataukah dia katakanlah jair, fasik atau zalim. Tetap wajib selama imam atau pemimpin tersebut dia masih muslim. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula dengan haji. Wa kulla hadha hifadhan ala wahdatil muslimin wa kalimatihim. Semua ini untuk menjaga persatuan kaum muslimin, kesatuan kalimat mereka. Karena kalau kaum muslimin berpecah belah, maka sangat mudah bagi musuh untuk memporak-porandakan mereka. Waraban lis-sada, yang bisa memperbaiki keretakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa ib'adan lisyaitani wal fitnah, dan itu akan bisa menjauhkan dari syaitan dan fitnah yang bisa merusak persatuan kaum muslimin. Jadi wajibnya seorang meyakini keharusan untuk selalu berjamaah di belakang seorang imam atau pemimpin, entah pemimpin itu saleh ataupun melakukan beberapa kesalahan atau kezaliman selama dia masih muslim. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mewujudkan salah satu maqasidus syariah, salah satu tujuan-tujuan inti syariat agama, syariat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Dan itu dalam rangka menjaga agar mereka tidak terpecah belah. Jika mereka bersatu, bersolat, melakukan solat jamaah, solat Jumat, solat hari raya di belakang satu imam, maka itu bisa memperbaiki keretakan-keretakan yang terjadi di tengah kaum muslimin, dan itu bisa menjauhkan mereka dari syaitan yang ingin melemahkan mereka melalui perpecahan dan menjauhkan dari fitnah hawa nafsu yang bisa menjadikan kaum muslimin tidak mengasihi satu sama lain, saling membenci, dan justru itulah yang diinginkan oleh musuh Allah dari kalangan syaitan, baik syaitan dari kalangan jin ataupun manusia. Demikian apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan akidah beliau ini bersesuaian dengan akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita pun wajib untuk memegang teguh akidah ini. Tidak boleh bagi kita untuk memberontak kepada seorang pemimpin, imam, ataupun penguasa kaum muslimin yang sah hanya karena dia melakukan kesalahan atau dosa, kemaksiatan atau kezaliman atau bahkan kebid'ahan, yang itu semua tidak sampai mengeluarkan dia dari koridor keislamannya. Sekalipun dia fasik ataupun zalim atau melakukan kebid'ahan, namun jika dia masih muslim, tetap wajib mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Tidak boleh
melakukan pemberontakan, khuruj, keluar dari ketaatan. Ini adalah akidah Ahlussunnah, semuanya demi menjaga persatuan kaum muslimin. Karena tidak bisa kita bayangkan betapa mengerikan keadaan yang bakal dialami oleh kaum muslimin, ya, jika setiap muncul seorang pemimpin atau penguasa di tengah-tengah mereka, kemudian sebagian kelompok yang membenci penguasa tersebut hanya dengan bermodalkan alasan bahwasanya penguasa tersebut telah melakukan dosa, kemaksiatan, kebid'ahan atau kezaliman, lantas dengan mudah mereka melakukan pemberontakan misalkan. Nanti ketika muncul penguasa yang baru lagi dari kalangan mereka, kubu yang lain yang membenci juga akan melakukan hal yang sama, pemberontakan. Maka negara kaum muslimin selamanya tidak akan pernah stabil jika demikian, dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sulit akan terwujudkan di tengah-tengah negeri yang tidak aman seperti itu. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, oleh iblis, syaitan dari kalangan jin dan manusia menimpa kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari itu semua. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.